Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Endemina Laritmas, program studi Magister Pendidikan Matematika. Saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah perkembangan geometri non-Euclid, dan yang kedua, perbedaan geometri Euclid dan geometri non-Euclid. Kita masuk pada materi sejarah perkembangan geometri non-Euclid. Geometri berasal dari kata Latin geometria. Kata geo memiliki arti tanah dan metria memiliki arti pengukuran. Dalam bahasa Indonesia, geometri dapat diartikan sebagai ilmu ukur. Geometri juga didefinisikan sebagai cabang matematika yang mempelajari tentang titik, garis, dan bidang, serta benda-benda ruang beserta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungan satu sama lain. Menurut Muharti Hadiwidojo 1986. Geometri pertama-tama muncul sebagai suatu sistem deduktif adalah geometri dari Euclid, kira-kira tahun 330 sebelum Masehi. Euclid menulis buku sebanyak 13 buah. Dalam bukunya yang pertama, Euclid menjelaskan mengenai definisi, postulat, aksioma, dan dalil. Menurut Muharti 1986, nama geometri Euclid ini memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya ada pada postulat kelima dari Euclid yang terkenal sehingga merusakkan para matematikawan. Beberapa matematikawan menganggap bahwa postulat kelima Euclid bukan postulat dan dapat dibuktikan dengan keempat postulat yang lain. Usaha untuk membuktikan postulat kelima ini berlangsung sejak Euclid masih hidup sampai kira-kira tahun 1920. Tokoh-tokoh matematikawan yang mengungkapkan permasalahan matematika adalah matematikawan yang berasal dari Arab dan Eropa. Yang pertama, matematikawan dari Arab, Omar Khayyam. Ia mencoba untuk membuktikan postulat kesejajaran Euclid dengan hanya memanfaatkan postulat yang pertama dari 4 postulat lainnya yang dikemukakan oleh Euclid, di mana dengan menggunakan postulat-postulat tersebut, ia memberikan kejelasan mengenai teorema kesejajaran Euclid berdasarkan pada birektangular dan bilateral kuadrilateral. Dan yang kedua, matematikawan Nasir Edim pada tahun 1201 sampai 1274. Salah satu hipotesisnya yang berkenan dengan postulat kelima Euclid, dan hipotesisnya dapat disimpulkan bahwa jumlah sudut dari suatu segitiga adalah sama dengan 2 kali sudut siku-siku. Dan segitiga siku-siku merupakan setengah bagian dari suatu segi 4 yang dipotong mengikuti diagonalnya.
Yang berikut matematikawan yang berasal dari Eropa, yaitu John Wallis pada tahun 1616 sampai 1703. Dia adalah seorang profesor dari Oxford University. Ia membuat pembuktian terhadap postulat kelima Euclid dengan berdasarkan pada aksioma to every finger there exists a similar finger of arbitrary magnitude. Dan yang kedua yaitu C.S. Clavio pada tahun 1573 sampai tahun 1612. C.S. Clavio ia mencoba untuk memunculkan model pembuktian baru terhadap hipotesis Euclid dengan berlandaskan pada teorema the line distance from a straight line is straight line. Dalam banyak hal, ternyata apa yang dihasilkannya memiliki kemiripan dengan karya Nasir-Eddin. Dan yang ketiga, John Playfair pada tahun 1748 sampai 1819. Ia mengemukakan tentang postulat Playfair, yaitu untuk suatu garis L dan setiap titik P yang tidak terletak pada garis L, terdapat suatu garis M yang melewati P dan sejajar dengan L. Dengan postulatnya, Playfair mencoba untuk mengkonstruksikan postulat kesejajaran yang dikemukakan oleh Euclid agar lebih mudah dipahami. Dan yang keempat, para ahli yang keempat, Adrien Marie Legendre pada tahun 1752 sampai 1833. Ia tidak sepenuhnya mengakui kebenaran hipotesis Shakeri, terutama yang berkenaan dengan sudut tumpul. Ia membuktikan bahwa jumlah sudut dari suatu segitiga adalah kurang dari atau sama dengan 2 kali sudut siku-siku. Pada teorema kedua, Legendre mengungkapkan bahwa jika jumlah sudut pada suatu segitiga kurang dari atau sama dengan 2 kali sudut siku-siku dalam suatu segitiga, maka ia juga akan berlaku sama pada segitiga-segitiga lainnya. Playfair dan Legendre mengemukakan suatu pernyataan yang ekuivalen dengan postulat kelima Euclid, yaitu jumlah sudut-sudut pada suatu segitiga adalah sama dengan 2 kali sudut siku-siku. Menurut Adrien Marie Legendre pada tahun 1752 sampai 1833, aksioma kesejajaran melalui suatu titik yang tidak berada pada suatu garis yang diberikan hanya akan terdapat satu garis sejajar. Itu menurut John Playfair pada tahun 1748 sampai 1819. Para matematikawan Eropa ini menggunakan pernyataan yang ekuivalen dengan postulat kelima Euclid dalam pembuktian teori geometri, walaupun kemudian diketahui bahwa ternyata pembuktian mereka adalah mengandung suatu kontradiksi tertentu.
Selain Playfair dan Legendre, kami belum menemukan referensi yang secara spesifik mengungkap karya dari John Wallis serta C.S. Clavio yang secara spesifik terkait dengan perkembangan keilmuan geometri. Itu adalah pembuktian-pembuktian matematikawan dari Arab dan Eropa. Kita masuk pada yang berikut, yaitu Playfair dan Legendre. Playfair dan Legendre mengemukakan bahwa suatu pernyataan yang ekuivalen dengan postulat kelima Euclid, yaitu jumlah sudut-sudut pada suatu segitiga adalah sama dengan 2 kali sudut siku-siku, yang tadi saya sudah jelaskan pada poin berikut. Dan yang berikut Adrien Marie Legendre pada tahun 1752 dan 1833. Aksioma kesejajarannya yang tadi sudah dijelaskan, yaitu melalui suatu titik yang tidak berada pada suatu garis yang diberikan, hanya akan terdapat satu garis sejajar. John Playfair 1748 sampai 1819. Oke. Para matematikawan Eropa tersebut menggunakan pernyataan yang ekuivalen dengan postulat kelima Euclid dalam pembuktian teori geometri yang tadi sudah dijelaskan terdahulu. Ferdinand Carl Sweeckart pada tahun 1780 sampai 1859, dia mengungkapkan bahwa geometri Euclid dan geometri non-Euclid. Ia kemudian membagi keilmuan geometri ke dalam 2 kutub, yaitu geometri Euclid dan geometri non-Euclid. Postulat kelima Euclid atau geometri non-Euclid, yang mana Franz Adolf ini adalah sepupu dari Ferdinand pada tahun 1728 sampai 1779. Ia ada yang secara otomatis juga berperan sebagai rekan dari Ferdinand. Sedangkan Johann Heinrich Lambert pada tahun 1728 sampai 1779, ia yang mengajukan konsep geometri pada bola nyata dan radius tak berhingga dari sebuah bola. 3 orang matematikawan ini ternyata berhasil menemukan solusi dari perdebatan panjang mengenai keberadaan postulat kelima Euclid. Mereka adalah Carl Friedrich Gauss dari Jerman pada tahun 1777 sampai 1855, dan yang kedua Nikolai Ivanovich Lobachevsky dari Rusia. Sekarang dia berada pada tahun 1792 sampai 1856. Dan yang ketiga yaitu Jonas Bolyai dari Hungaria pada tahun 1802 sampai 1860. Kita masuk pada materi yang berikut, yaitu tentang perbedaan geometri Euclid dan non-Euclid. Pada tabel ini kita akan membahas perbedaan antara geometri Euclid dan geometri non-Euclid, di mana yang pertama 2 garis yang berbeda berpotongan.
menurut Euclid paling banyak 1, sedangkan non-Euclid di mana Lobachevsky mengemukakan bahwa paling banyak 1 aksiomanya sama dengan Euclid. Sedangkan pada non-Euclid menurut Riemann dia mengemukakan bahwa 1 atau single elliptic, 2 atau double elliptic. Itu pada titik yang berada pada suatu garis. Dan yang kedua, diberikan garis L dan titik P, yang titik pada L maka terdapat 1 dan hanya 1 garis menurut Euclid, sedangkan menurut non-Euclid pada Lobachevskian itu paling sedikit 2 garis, sedangkan Riemann mengemukakan tidak ada garis. Pada kriteria ini yang melalui P dan sejajar dengan L. Dan yang ketiga adalah garis-garis sejajar. Menurut Euclid berjarak sama di mana-mana, sedangkan non-Euclid menurut Lobachevsky tidak pernah berjarak sama, sedangkan menurut Riemann tidak ada. Dan yang terakhir yang keempat yaitu 2 garis yang berbeda dan tegak lurus pada garis yang sama. Menurut Euclid sejajar, non-Euclid menurut Lobachevsky sejajar, sedangkan menurut Riemann berpotongan. Oleh karena itu, dari perbedaan geometri Euclid dan non-Euclid ini terdapat 4 poin yang memiliki perbedaan yang tidak sama. Mungkin ini penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.